Apa yang dikatakan di dalam Ulangan 18? Ulangan 18. Nah, kita mulai pada ayat 15. Nah, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, perkataan ini adalah sama dengan perkataan yang di Ulangan 18 ayat 18. Itu sandaran Anda. Atau Anda yakin bahwa ayat itu merujuk kepada diri Yesus? Yakin. Alhamdulillah, berarti Anda sudah membantu saya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan satu-satunya Tuhan, tetapi Allah yang mengutus nabi-nabinya. Clear? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, yang saya mau bertanyakan di sini supaya saya tidak bertanya ke depan lagi, apakah perkataan 100% manusia, 100% Tuhan itu ada ayatnya atau tidak? Nah, karena saya sendiri pun saya tidak mau menafsirkan atau saya tidak mau berkata di luar dari perkataan Alkitab itu sendiri, sekalipun saya bukan orang Kristen. Oh ya, itu kan jelas di Yohanes 1 ayat 1. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Iya. Sang Firman telah menjadi manusia. Real ya? Iya. Yang disunat orang Yahudi itu Sang Firman atau bukan? Sang Firman yang menjadi manusia. Iya, yang disunat orang Yahudi itu Sang Firman yang menjadi manusia, yang tadinya Sang Firman itu adalah Allah itu sendiri yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 kan? Ya, Allah itu kan roh, tidak mungkin disunat Allah itu. Jadi yang disunat itu manusianya. Terus yang jadi manusia ini sopo, dari mana dia jadi? Tadi kan Sang Firman telah menjadi manusia. Tetapi yang disunat bukan Sang Firman. Berarti Anda sudah lari dari konteks Alkitabiah tadi. Bukan. Dia kan Allah itu kan roh. Ya. Terus firman yang mana yang jadi manusia? Roh itu kan tidak mungkin disunat. Sebab kalau Anda berkata bahwa Allah itu roh, iya, karena apa yang Yesus katakan? Tidak ada seorang pun melihat Bapa yang di surga. Suaranya pun tidak bisa didengar. Lah Yesus ini kan didengar suaranya, dilihat wujudnya. Nah, kalau Anda palingkan kembali kepada firman yang telah menjadi manusia, yang berdaging ini adalah firman telah menjadi manusia, berarti Sang Firman inilah yang disunat orang Yahudi. Kalau Anda menolak hal itu, berarti Anda menolak Sang Firman ini yang telah menjadi manusia. Itu kan Tuhan Yesus kan dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Yang disunat itu natur manusianya. Kan tidak mungkin kan Allah disunat. Sedangkan Allah itu roh. Iya, berarti tidak terbukti firman yang menjadi manusia, sebab manusianya ini yang disunat. Terus firman yang jadi manusia ini manusia yang mana? Pasti itu Anda akan mengatakan Yesus. Untuk Yesus umur 8 hari disunat itu tidak membatalkan Yohanes 1 ayat 1. Jadi kita jangan hanya melihat ke ayat Tuhan Yesus disunat pada umur 8 hari. Kita harus melihat ke Yohanes 1 ayat 1. Iya, berarti Anda mengakui Anda mengakui bahwa yang disunat ini adalah Sang Firman tersebut yang sering berfirman ini. Karena Sang Firman ini yang telah menjadi manusia. Iya kan? Iya, masalahnya di mana? Ya iya, makanya saya katakan berarti Anda mengakui bahwa yang disunat ini adalah Sang Firman ini sendiri. Yang tadinya di Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman adalah Allah ini telah menjadi manusia. Manusia siapa? Yesus. Yesus disunat orang Yahudi. Maka kalau kita ambil garis lurusnya mentok dari firman adalah Allah itu sendiri dan firman itu menjadi manusia Yesus ini, maka yang disunat itu adalah Allah, bukan semata-mata manusia. Allah tidak bisa disunat karena dia kan roh. Ya kalau begitu gugur manusia yang firman yang menjadi manusia. Bukan, dia kan dua natur, manusia dan Allah. Nah, kealahan dia di mana? Di firman atau di mana? Di roh. Karena firman tadi kan sudah jadi manusia. Iya, yang disunat itu kan manusianya. Iya, yang Sang Firman itu kan yang telah menjadi Allah manusia itu kan kan? bukan flesh. Allah itu bukan flesh, bukan daging. Bukan daging. Berarti Sang Firman menjadi roh manusia begitu, bukan manusia, tetapi roh manusia. Sehingga Anda menyangkal bahwa Sang Firman yang disunat.
Tidak ada yang menyangkal di situ. Itu jelas. Anda harus pisahkan dulu antara natur Allah yang roh dengan natur manusia yang tubuh flesh itu. Nggak, Bang Rama, boleh aku lanjut nggak, Bang? Oke. Nih, tadi maksudnya si Bang Rama, tadi Bang Rantai Perak ini kan bicara firman itu menjadi manusia. Menjadi, ya. Menjadi, dia berubah. Firman itu menjadi manusia. Ya kan? Nah, pada saat manusia ini disunat, jadi kalau gitu firman itu yang disunat, Allah itu yang disunat, karena kan menjadi manusia. Iya, manusia kan dari sang firman itu. Konteksnya begitu, bukan. Jadi bukan namanya jawabannya itu adalah dua natur, bukan. Kalau seandainya dilihat namanya di situ kan namanya istilahnya gini loh. Tetap manusianya. Jadi kalau begitu, firman bukan jadi manusia, bukan. Karena yang disunat manusianya. Ya udah kalau begitu gugurnya. Iya, dia sudah menggugurkan Yohanes 1 ayat 1. Gitu, karena memang itu manusianya. Ya udah kalau begitu Yesus bukanlah firman yang menjadi manusia. Bukan seperti begitu. Kita cara berpikir jangan mentah seperti itu ya. Kita harus berpikir lebih dalam. Siapa pribadi Yesus Kristus ini begitu. Nah, jadi jangan ketika kalau saya pakai cara berpikir seperti itu ya. Kalau berarti saya menggunakan cara berpikir kalian, berarti ketika Yesus disunat, berarti sama juga dengan roh itu bisa disunat. Kalau roh itu kan tidak bisa disunat. Itu dari kalimat Alkitab itu sendiri, bukan dari saya atau pola pikir saya. Firman menjadi manusia. Iya. Jadi kalau bukan sang firman ini yang disunat, terus yang menjadi manusia ini yang mana? Firman yang menjadi manusia ini yang mana? Abang belajar bahasa Indonesia kan di sekolah waktu SD, SMP. Firman menjadi manusia, transforming, berubah menjadi manusia. Firman menjadi manusia, wujudnya berubah menjadi manusia. Kalau begitu pada saat Yesus disunat itu ya Allah itu sendiri yang disunat. Jadi kita ambil logika yang paling mudah kita mengerti. Ini maaf saja saya pakai analogi ya. Nah, pada mulanya adalah tepung. Tepung itu telah menjadi roti. Yang jelasnya, sekalipun mau buat apa, tetap semua itu sumbernya dari tepung. Si roti ini tidak bisa menyangkal tepung, karena dia sumbernya dari tepung. Jadi roti yang sudah menjadi tepung, tepung yang sudah menjadi roti tetap adalah sumbernya dari tepung. Maka yang dimakan tepung, tetapi sudah menjadi roti. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ini ada yang mutar YouTube biar nak fallback, biar nak feedback. Coba dimatikan YouTube-nya. Bang Andre. Ya. Dabing. Ya. Begini ya. Kita kan sudah jelaskan dari pertama saya bilang Tuhan Yesus itu kan punya dua natur. Iya. Jadi yang harus kita pahami dulu itu dua natur itu. Jadi begini, iya. Ketika natur yang satu disunat, iya, kan bukan berarti menggugurkan natur yang lain, begitu. Iya, saya paham. Jadi begini, kalau yang disunat itu bukan sang firman yang telah menjadi manusia, lantas sang firman yang menjadi manusia itu yang mana? Kalau bukan yang disunat ini. Nah, ataukah yang firman ini telah menjadi roh manusia, sehingga kita bisa menyangkal bahwa yang disunat ini bukanlah sang firman tersebut, tetapi manusianya yang tempat bernaungnya sang firman. Mungkin tujuan Anda seperti begitu. Itu kan sudah jelas, dua natur itu dua natur yang satu tidak terpisahkan itu, ketika natur manusia itu disunat, tidak menggagalkan natur yang satu kan, begitu. Sebenarnya itu sederhana sekali. Iya, saya paham. Sebab tidak mungkin roh itu disunat.
Iya kan? Iya, Itu tujuan betul, Anda. tepat sekali. Nah, iya. Jadi saya sudah paham itu. Jadi begini, berarti kalau keilahian Yesus bersumber dari ruhnya, berarti yang firman menjadi manusia ini manusia yang mana? Kita berbicara ini mengenai konteks firman yang telah menjadi manusia. Itu kan sudah jelas. Itu yang Yesus. Firman yang Yesus. menjadi manusia itu yang, ya, anak manusia yang disebut anak manusia itu. Iya, berarti yang disunat ini adalah yang sang firman ini. Kita tidak Sini bisa bro, mengelak. saya jelaskan. Anda berdua, kedua-dua Anda berdua nggak paham apa itu firman jadi manusia. Oh, oke. Nah, sini saya jelaskan. Yesus itu beratus-ratus tahun sudah dinubuatkan, sebelum lahir sudah dinubuatkan. Jadi nubuat tersebut, nubuat tersebut adalah firman, betul. Dengar bro? Dengar. Monggo lanjut. Nah, segala nubuat tersebut adalah firman. Nah, kemudian setelah Yesus lahir, segala nubuat itu digenapi oleh jasmani manusia Yesus. Inilah sebabnya Yesus disebut, jasmani manusia Yesus pun disebut adalah sang firman. Nah, saya bagi contoh. Anda dengar ini. Ayat Yesaya pasal 53. Nah, saya bacakan satu ayat. Ya. Sebagai taruh. Tunggu bang, biar jelas bang, biar suara abang jelas supaya nggak feedback. Ini flashback. Biar diskusinya enak, biar diskusinya mantap, gitu. Biar yang dengari juga tenang. Oke, lanjut. Oke, sudah. Saya lanjut bang. Oke, begini. Maksudnya firman yang nubuat untuk Yesus ini disebut firman. Kemudian setelah digenapi oleh jasmani manusia Yesus, inilah yang menyebabkan orang Kristen menyebut Yesus itu adalah sang firman yang telah menjadi manusia. Saya bacakan satu ayat Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi ini Anda dengar ayat tadi, ini adalah firman, tapi kemudiannya menjadi manusia. Nah, yang digenapi oleh jasmani Yesus. Bacakan dari ayat satunya bang, biar kita tengok konteksnya dulu, apa yang abang sampaikan, ya. Oke, lanjut. Konteksnya dari ayat satunya hingga usai itu enggak apa. Oke, lanjut, kami akan dengarkan. Ya, sabar. Bang Asas sabar ya. Rahmana masih bisa. Bang Asas sabar. Ayo lanjut. Nah, saya gak baca dari ayat 1 sebab ayat 1 ini pun baru menyatakan tentang siapakah yang percaya kepada berita yang kita dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ini berbentuk pertanyaan. Kemudian barulah nubuat itu dinyatakan, seperti ayat tadi. Iya, kalau dari konteksnya kan kita tahu itu nubuatan untuk siapa, untuk Yesus atau bukan, kita akan tahu bang. Oke, lanjut bang. Oke, saya beritahu Anda, ini konteks ayat ini bermula dari ayat Yesaya pasal 7 ayat 14. Kemudian disambung pada Yesaya ayat pasal 9 ayat 6, kemudian disambung lagi Yesaya pasal 11 ayat 1 2, kemudian disambung lagi Yesaya pasal 42 ayat 1, kemudian sampailah kemari ke ayat Yesaya 53 ini. Nah, ini semua ayat-ayat ini semua disebut ayat-ayat mesianik. Nah, inilah yang disebut oleh dengan istilah firman telah menjadi manusia. Sebab segala nubuat itu benar-benar digenapi oleh jasmani manusia Yesus.
berarti jasmani manusia Yesus itu adalah firman yang ada di sana tadi. Nah, penjelasan Pak Rantai Perak tadi tentang dua natur Yesus itu sebenarnya saya tidak setuju. Sebab apa? Dua natur Yesus itu sudah masuk ke tafsiran yang iman Kristen yang mendalam. Ya, bukan masuk pada uraian tentang ayat-ayat Alkitab. Bang Amason. Ya. Tadi kan Anda mengatakan tentang Yesaya. Saya kira kalau kita mengambil konteks dari Yesaya 1 ayat 1, dia tidak merujuk kepada Yesus konteksnya. Ya. Yesaya 1 ayat 1 di situ penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Di situ tidak merujuk kepada diri Yesus. Anda jangan palingkan kita ke situ. Saya juga paham Alkitab, tapi dari tadi saya pura-pura untuk Anda. Sini saya jelaskan pada Anda. Iya. Nah, saya jelaskan pada Anda. Iya, sabar saya baca terus. Halo. Sebab Tuhan berfirman, aku, ya. Nah, dengar suara saya? Dengar. Nah, saya bacakan ayat keduanya ya. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Apa ayat Yesaya itu? Iya, Yesaya 1 ayat 2. Ya. Oh. Ya. Sebab kalau kita mengambil dari kitab Yesaya, dia tidak merujuk kepada diri Yesus. Nah, jadi Anda tidak bisa menspekulasinya tentang ayat-ayat yang ada di Yesaya ini merujuk kepada diri Yesus. Karena ini merujuk kepada orang lain. Nanti saya jelaskan pada Anda. Nah, ya, jadi dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadapku. Nah, jadi di sini tidak merujuk kepada Yesus. Anda tidak paham aja. Bukan tidak paham. Begini, kita membaca Alkitab tetap merujuk kepada konteks awalnya. Saya paham apa yang Anda bilang itu. Iya. Ini saya jelaskan begini. Jadi jangan kalian mengatakan kita yang comot-comot, tapi ternyata kalian yang comot-comot. Bukan begitu, bro. Begini. Ayo lanjut. Nah. Ayat-ayat Yesaya penuh dengan nubuatan mesianik. Sebab apa? Zaman Nabi Yesaya ini kemurtadan sangat hebat di Israel sana, tanah perjanjian. Itu sebabnya nubuat tentang kehancuran kerajaan Israel ini. Bang Andre, mute-nya. Sudah mute dulu. Ngebas. Ayo lanjut. Itu sebab oleh sebab kemurtadan Bani Israel ketika itu, kehancuran Israel dan pembuangan mereka ke Babel sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kemudian kehancuran itu, dengar dulu, kehancuran itu telah dinubuatkan. Jadi pertanyaannya di situ kan mestilah ada juru selamat untuk menyelamatkan mereka nanti. Inilah sebabnya nubuat-nubuat tentang mesianik ada pada kitab Yesaya ini. Selain daripada kitab-kitab lain. Tetapi Nabi Yeremia juga mengutip nubuatan tentang perjanjian baru setelah kejatuhan orang Israel ini. Ya. Disinilah tujuannya nubuat-nubuat tentang mesianik. Anda kena pahami ini dulu. Lanjut. Itu sebabnya Anda katakan tadi permulaan kitab Yesaya nggak ada konteksnya tentang nubuatan mesianik, itu salah. Sebab Anda tidak mengerti tentang mengapa mesianik itu dinubuatkan. Jadi begini. Untuk sahabat TV naik biar berikan beliau pemaparan dulu tentang bagaimana nubuatan Yesus ini. Beliau mempunyai kitab teks asli dan beliau
menguasai hal ini. Jadi biar lebih jelas. Jadi tidak Oke, ada Bang Sahabat tafsiran TV. tidak ke hulu hilir nanti, ya kan? Oke, lanjut. Maaf nih lagi ada apa nih? Lagi ada kerjaan dikit. Silakan dilanjut dulu, maaf. Lagi ada kerjaan dikit. Nanti saya Oke, lanjut. Silakan. Ya, karena begini, kita mau klarifikasi dia seperti apa. Di Yesaya tidak merujuk kepada Yesus. Apakah kita harus mempalingkan perkataan Alkitab? Karena ini bisa ada benarnya merujuk kepada Yesus, tetapi dibenarkan oleh asumsi dan analogi kita sendiri. Tidak bersandar kepada Alkitabiah. Saya tidak mau bahwa kita harus mengasumsikan bahwa ayat ini merujuk ke sini, ayat ini tidak. Karena sesuai konteks. Kita berbicara Alkitabiah harus pada konteksnya. Nah, konteks-konteks yang terdapat di Yesaya ini tidak merujuk kepada Yesus tadi. Bagaimana kita mau ambil pijakan dari kitab Yesaya ini untuk dihubungkan kepada Yesus, sedangkan konteksnya saja sudah berbeda. Jadi saya dari tadi hanya ikut-ikut dulu. Saya pun tidak akan pernah membantah. Saya mempelajari dulu satu dan yang lain. Tapi kalau kita mau di dalam dialog ini yang banyak kita bisa dapat pelajaran, yang banyak kita bisa dapat ilmu, itu dari pemaparannya Saudara Rantai Perak tadi. Penonton juga bisa dapat kesimpulannya, kita yang berdialog juga bisa dapat kesimpulannya, karena tidak terlalu lari kemana-mana. Jadi saya bukan tidak terima ya, tetapi saya kurang tidak terlalu setuju kalau kita sandarkan perjalanan Yesus, kita ambil dari kitab Yesaya. Konteksnya sangat jauh. Wah. Bro, begini bro. Mesias itu, kalau dalam bahasa Arab kan Al-Masih. Nah, Yesus itu diimani oleh Kristen sebagai Mesias disebabkan oleh nubuat-nubuat yang seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi jikalau Yesus itu tidak menggenapi nubuat-nubuat yang seperti yang saya tampilkan tadi, maka dia tidak layak diimani sebagai Mesias. Nah, dengan demikian, secara otomatis Al-Quran juga telah menampilkan satu fakta yang salah. Sebab Al-Quran mengakui bahwa Isa itu adalah Al-Masih. Jangan dulu lari kepada Al-Quran. Iya, karena bukan ini saya sentuh sedikit saja. Sebab apa? Anda menolak bahwa nubuatan-nubuatan tadi adalah tertuju kepada Yesus. Sedangkan iman Kristen mengimani Yesus adalah Mesias sebabkan ayat-ayat ini. Jadi tidak ada lain. Tidak ada nubuat-nubuat itu menguatkan iman Kristen bahwa Yesus itulah Mesias. Jikalau Anda menolak ayat-ayat tadi, jadi saya akan meminta Anda bukti bagaimana Anda membuktikan bahwa si Isa adalah Al-Masih. Jikalau Anda menolak pernyataan orang-orang Kristen bahwa nubuat-nubuat tadi adalah tertuju kepada Yesus. Oke, sekarang begini. Apakah Mesias ini satu-satunya jalan melalui dia? Dengan hanya satu Mesias yang terdapat di dalam Alkitab? Hanya satu-satunya dia. Iya, berarti orang yang belum mengenal Mesias, dia tidak akan selamat. Tidak. Oke. Nabi Salomo selamat tidak? Salomo selamat tidak? Daud selamat tidak? Musa selamat tidak? Selamat. Nah, sedangkan mereka belum mengenal Mesias ini. Bukan, mereka ini, saya beritahu Anda. Mereka ini memandang ke depan. Iman mereka bagaimana? Iman mereka kepada iman macam seperti iman Abraham dengan para nabi yang lain, memandang ke depan, mengharapkan Mesias itu. Tetapi kami Kristen, kami memandang ke belakang, sebab Mesias sudah datang sebelum kami lahir. Jadi begini, saya mau sampaikan untuk saudaraku, bisakah orang yang sudah mati masih mengenal Mesias? Iman mereka, bro. Iman pengharapan itu
Oke, sekarang kasih satu ayat. Iman mereka ke depan. Iya, kasih satu ayat sebagaimana Musa mengharapkan keselamatan dari Mesias ini. Kasih saya satu ayat. Itu ayat Ulangan. Ulangan 18. Iya, apa katanya? Apa yang dikatakan di dalam Ulangan 18? Sekejap ya. Oke, Ulangan 18. Nah, kita mulai pada ayat 15. Nah, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, perkataan ini adalah sama dengan perkataan yang di Ulangan 18 ayat 18. Itu sandaran Anda. Nah, ada berapa nabi di dalam Alkitab? Halo? Apakah perkataan nabi itulah ya? Iya, ini begini. Ada berapa nabi di dalam Alkitab? Ya. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yeremia. Ya, Anda betul. Tetapi nubuat ini kalau untuk para nabi yang datang selepas Musa ini tidak memenuhi syarat-syarat. Dia boleh ditambahkan pada golongan ini, tetapi tidak memenuhi syarat. Ya. Itu ayat atau asumsi Anda? Berdasarkan ayat tadi? Berdasarkan ayat tadi menyebut nabi, bukan Mesias. Dan ayat itu tidak sedikit pun tidak merujuk kepada diri Yesus. Atau Anda yakin bahwa ayat itu merujuk kepada diri Yesus? Yakin. Alhamdulillah, berarti Anda sudah membantu saya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan satu-satunya Tuhan, tetapi Allah yang mengutus nabi-nabinya. Clear? Mesias memang utusan, bro. Iya, karena memang nabi, bukan Tuhan. Jadi Anda sudah mengakui. Selesai. Oke, Robert topik lain. Udah clear kena